Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam acara Tifa and Friends, saluran YouTube yang berbincang tentang keindonesiaan dan tentang apa yang dilakukan oleh Tifa. Saya ditemani oleh kawan saya di Tifa, Bapak Rifki Muna, dan kita akan berbincang dengan Mbak Felia Salim. Beliau adalah salah satu pendiri Tifa dan juga saat ini masih aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Tifa. Tema diskusi kali ini kita akan diskusikan tentang indeks pembangunan manusia di Indonesia dan juga nanti kita singgung mengenai SDGs, Sustainable Development Goals, dan bagaimana itu kaitannya dengan upaya membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan pintar. Nah, kira-kira pertanyaan pertama nih Mbak Feli. Kira-kira era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun ya atau hampir 30 tahun ini. Kira-kira dari segi indeks pembangunan manusianya itu mengalami kenaikan signifikan nggak Mbak? Ya kalau kita lihat 25 tahun pasti banyak sekali. Ya karena kalau kita lihat ya indikator-indikator standar yang dilihat kan literasi ya yang pendidikan. Jadi kalau 25 tahun pertama kan yang bisa membaca masih terbatas. Jumlahnya sekarang sudah meningkat. Ya, akses kepada sekolah-sekolah juga meningkat. Ya kalau melihat indikator-indikator gitu banyak sekali perbaikan-perbaikan. Dan ya tentunya karena kita sekarang sudah terdesentralisasi kan, maka mungkin pengelolaan sekolah-sekolahnya ya dengan sendirinya mungkin lebih tepat sasaran lah kalau mau dibilang seperti itu. Dan distribusinya lebih baik. Ya kita bisa bilang kalau secara umum itu lebih baik. Kalau mengenai kesehatan, saya kira itu mungkin saat sekarang ini kalau kita potret hari ini sudah mulai ada tanda-tanda yang agak mengkhawatirkan. Menurun. Ya, saya nggak bilang menurun. Kalau kita ngomongnya 25 tahun pasti dalam 25 tahun lebih baik. Tapi yang kita perlu perhatikan ya kita lihat 5-10 tahun terakhir. Lagi-lagi saya ingin garis bawahi mengenai kualitas. Bukan hanya ekstensifikasi dari pelayanan, ya, menjangkau, tapi juga dari kualitasnya. Nah, kualitas ini yang masih sangat butuh perhatian yang besar. Karena dari segi kualitas misalnya, kalau kita bicara dari kualitas pendidikan atau dari kualitas kesehatan, saya kira kalau kita hanya melihat diri sendiri ya kelihatannya baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat komparasi dengan tetangga-tetangga, kita gapnya semakin jauh. Ya. Semakin jauh kita semakin meningkat atau enggak dari segi kualitas kita mulai lebih baik. Tertinggalnya semakin besar. Kita tertinggal. Ketertinggalannya ya. Atau misalnya kesehatan lah. Ini kenyataan ya. Kita lihat dari angka-angka jumlah stunting yang meningkat, busung lapar itu meningkat, tapi juga obesity, ya. Sekarang ini masalah stunting atau obesity ini bukannya karena lokasi yang makanan tidak terjangkau, tapi dari kualitasnya, kualitas yang kita produksi. Nah itu ada kaitannya dengan masalah bagaimana kita mengelola pertanian dan perkebunan. Nah ini semuanya ada saling berkesinambungan, saling kait-mengkait masalahnya. Jadi masalah struktural, institusional di bidang pendidikan dan kesehatan ya masih sebagian isu obesitas. Isu obesitas kalau di negara maju itu kan juga terjadi karena semakin pola makan, tapi dia economically juga lebih baik sehingga dia makannya menjadi tidak teratur. Jadi ada satu sisi ada perbaikan ekonominya, kira-kira begitu. Ya itu gini loh, kalau kita lihat, jadi istilahnya obesitas ini bukan hanya masalah negara maju, negara berkembang. Ini masalah kualitas asupan. Gitu. Ya, yang saya pahami ya, misalnya yang saya baca terakhir bahwa ekspektasi usia manusia Indonesia mengalami peningkatan. Ya, kalau tidak salah 71 tahun sekarang.
rata-rata orang Indonesia itu dibanding beberapa 10 tahun lalu yang tercatat di angka 67. Sementara ya, saya pernah baca di Amerika ekspektasi hidup justru turun untuk kaum kulit putih di Amerika. Nah, itu kan salah satu faktor juga untuk menghitung indeks pembangunannya bagus juga. Artinya di Indonesia di satu sisi ada penyakit stunting yang juga mulai menggejala lagi, tapi di sisi lain juga ekspektasi hidup menarik. Itu gimana ya gejalanya? Kenapa terjadi itu? Ya, saya kira kalau kita mau bicara negara maju atau kita mau membandingkan Amerika sama Eropa, beda ya. Kalau di Amerika kan juga gapnya antara kaya dan miskin semakin lebar sekali ya, karena yang kaya yang ada di kota-kota besar, sentra-sentra komersial dan kulturalnya kan di kota-kota besar. Sementara yang di tengahnya kan agak tertinggalan, di situ yang mereka ada masalah struktural juga. Kalau di negara-negara Eropa Nordic countries kan tidak, itu dia lebih merata. Nah itu kan karena sistem sosial demokrasinya beda ya. Eropa sama Amerika. Nah kita seperti apa? Kita ini negara kepulauan, distribusi sangat menantang. Jadi model yang kita anut kan adalah ini ya, terdesentralisasi, provinsi-provinsi diberikan kewenangan untuk menjalankan kesehatan dan pendidikan agar lebih cepat terjangkau, lebih baik terlayani. Nah, saya kira mungkin disinilah mungkin juga salah satu faktor ya yang membuat Indonesia agak tertinggal gitu. Faktor jadi kemampuan institusional, kemampuan institusi negara pada tingkat bawah untuk dia bisa deliverable ya, untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Saya kira persoalan itu juga. Artinya disinggung Mbak Villa itu faktor geografi juga berpengaruh ya, karena ada 17.000 pulau. Ya makanya model terdesentralisasi itu masuk akal. Cuman sekarang bagaimana, nah TIFA kan berkecimpung di memfasilitasi local governance untuk meningkatkan kemampuan local governance di suatu daerah. Bukan hanya pemerintahnya tapi juga masyarakatnya. Kan jadi memfasilitasi peningkatan segenap multi stakeholder berkembang bersama. Tapi kita bicara mengenai pengembangan institusional, bukan hanya kelembagaannya saja, tapi juga kita lihat undang-undangnya. Undang-undang kesehatan dan pendidikan saya kira termasuk yang sedang yang harus ditata kembali kan, sangat tidak mengikuti perkembangan zaman. Makanya ada faktor perundang-undangan kita di pendidikan dan kesehatan yang masih harus kita review ulang, dan pasti nggak bisa tidak kita harus amandemen. Coba kita lihat negara tetangga saja. Tidak sedikit orang yang tidak sedikit kalangan menengah atas pergi ke negara tetangga untuk berobat, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ya. Dan itu sekarang mudah terjangkau kan, terjangkau dari Sumatera, dari Kalimantan. Tidak sedikit yang mencari jasa kesehatan ya ke luar negeri. Kan nggak harus begitu. Nah sehingga ya perundang-undangannya, institusinya itu harus segera diperbaiki. Kalau dari sektor ekonomi gimana Mbak? Artinya bagaimana dengan indeks per kapita JNI kita, kesenjangan antara yang kaya dan miskin? Yang saya dengar itu masih problem yang agak... Saya kira saya mengamati program-program pemerintah untuk menangani masalah kesenjangan sangat serius. Kita harus akui niatnya untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan banyak usaha, mengalokasikan dana untuk dana desa, social safety net, itu program-program pemerintah banyak lah. Perbankan nasional digiring untuk memberikan kredit usaha rakyat, usaha-usaha itu, program-program itu ada. Apakah itu efektif? Ya, saya kira itu perlu kita review ulang ya. Kalau enggak kan kita bisa melihat kesenjangan mengecil, dan ini belum terjadi saat sekarang.
lagi-lagi kemampuan institusional, masalah kemampuan kelembagaan untuk mendistribusi tepat sasaran. Nah itu kan sangat erat kaitannya dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk distribusi yang lebih fair. Nah saya kira masalahnya hanya di eksekusi, koordinasi, kolaborasi itu yang masih terasa lemah. Tapi di samping itu kita melihat juga struktur ekonomi kita, jumlah UKM ratusan ribu, jutaan bahkan ya, cukup banyak. Tapi lagi-lagi dia menopang sektor apa? Nah, kalau kita amati kebanyakan yang UKM itu banyak tumbuh misalnya di provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam, dia itu masih belum jejak ya, kebanyakan itu usaha-usaha kecil. Dia itu kalau misalnya harga komoditas rendah, dia lari ke perdagangan dan jasa, gitu loh. Kalau dia harga komoditas tinggi ya dia menjadi penyalur. Ini apa terkait masuk kategori sektor informal itu ya? Sebetulnya nggak sekarang sudah yang sektor informal sudah bertahap diberikan insentif untuk mulai mendaftar karena dipermudah kan. Misalnya pajak sekarang untuk yang perusahaan-perusahaan kecil 0,5% misalnya. Jadi insentif-insentif itu sudah mulai banyak dieksplorasikan oleh pemerintah. Sejauh mana ini efektif ya masih harus dilihat. Berkaitan dengan insentif ya, saya kira ini kan kaitannya dengan bagaimana negara memberikan dukungan untuk pembangunan nasional lah gitu. Sekarang insentif pada tingkat desa sebenarnya kan juga besar sekali Pak Lukas, perkembangannya per desa dapat sekian angkanya banyak lah di atas 1 miliar misalkan rata-rata. Tapi ternyata impact-nya juga belum kelihatan. Jadi ada persoalan yang tadi Mbak Velia sampaikan, institusional ya. Ya memang Mas Rifki sekarang kan ada dana desa. Kalau kami perhatikan mungkin 5 tahun terakhir dana desa kan banyak membangun sarana prasarana di desa ya. Jadi lebih banyak infrastruktur desanya, dananya keserap ke situ. Nah ya mudah-mudahan dana desa yang berikutnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja benar-benar. Tapi yang setempat. Jadi dunia usaha di tingkat desa supaya ini agar ini bisa benar-benar menggeliat karena udah infrastruktur notabene sudah terpasang sehingga geliat ekonomi harus tumbuh dari desa. Mudah-mudahan ini terjadi asal jangan dananya dana desa tapi kemudian kontraktornya dari tempat lain ya. Itu tidak bisa dihindari, makanya harus ada pengembangan kapasitas dan kapabilitas segenap perangkat desa dan bukan hanya perangkat desanya aja tapi juga masyarakat setempatnya dikasih kesempatan untuk apakah dikasih literasi keuangan ya, bagaimana mengelola usaha, bagaimana melakukan pembukuan dan sebagainya. Jadi benar-benar agar dapat berpartisipasi langsung di kegiatan usaha gitu loh ya. Mbak Feli, terkait dengan upaya untuk mempersempit jurang kaya miskin ini, kesenjangan ini. Tadi yang sudah disinggung kan mengenai peran pemerintah ya. Bagaimana dengan sektor swasta? Dalam hal ini kan kita tahu bahwa ekonomi di Indonesia diasumsikan, ada asumsi ini, dikuasai oleh tidak banyak keluarga lah. 7, 8 atau 9 keluarga. Mereka begitu hegemonik secara ekonomi yang menguasai banyak sektor. Nah, mungkin nggak sektor swasta itu ditata dengan lebih baik sehingga peran mereka lebih optimal? Misalnya ada CSR, nah, gimana itu situasinya? Ya. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan dalam pertanyaan tadi itu ya. Jadi kalau struktur yang terbentuk terjadinya konglomerasi itu kan karena dengan dunia usaha selalu mencari efisiensi ya. Sehingga terciptalah yang besar karena sudah punya struktur yang mapan sehingga dia bisa scale-nya sudah punya, maka biasanya yang besar tuh membeli perusahaan-perusahaan yang kecil. Nah, ini kan masalah kebijakan pemerintah bagaimana menjaga fairness-nya ya.
Dan yang penting adalah bahwa kegiatan ekonomi karena konglomerasi itu tidak mandek, dan juga dari segi harga ya. Harga ilmu ekonomi menyatakan kalau terjadi konglomerasi dan oligopoli dan itu monopoli menuju ke situ kan harga menjadi mahal ya, karena tidak tercipta harga yang fair bagi pasar. Itulah ya teorinya. Nah, ini bagaimana menciptakan fairness supaya benar-benar harus tersebar, supaya harga terjangkau. Artinya harus menciptakan pegiat-pegiat yang lain. Nah, ini kan masalah kebijakan. Termasuk membuat aturan hukum yang jelas mengenai. Jadi kalau saya lihat ada korelasi konflik antara kemampuan pimpinan setempat dengan sistem governance yang baik, meredusir potensi konflik kepentingan sehingga tercipta sebuah alam yang fair bagi semua. Itu kan begitu ilmunya. Menciptakan ekosistem yang bagus untuk pertumbuhan upaya-upaya kaum grassroots gitu ya. Karena semua segmen itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Mungkin juga yang penting karena tadi Pak Lukas juga menyebut tentang aktor yang terbatas secara ekonomi dan penguasaan yang sangat luas. Mungkin apakah perlu misalkan pembatasan jumlah orang yang sudah terlalu hegemonik secara ekonomi, karena aktor-aktor ini mungkin perlu dibatasi nih. Nah, ya. itu pertanyaan yang juga penting untuk kita bahas. Dalam sistem demokrasi itu bisa nggak? Apakah itu fair? Dan yang kedua, apakah ada upaya yang serius dari pemerintah untuk itu? Ya, makanya saya bilang pendidikan itu penting. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang tadi saya sebut, misalnya literasi keuangan, skill-skill yang harus ditingkatkan. Dan saya lihat kan ada usaha itu ya dengan menteri yang muda ini untuk mendorong. Maksudnya menteri pendidikan ini. Menteri pendidikan kita ini yang mau mendorong melakukan inovasi dan bagaimana meningkatkan kapabilitas dan menyiapkan untuk masa depan Indonesia, SDM masa depan kan. Karena kita kan sekarang mengejar ketertinggalan. Ya. Kita sudah menyinggung sektor pemerintahan dan sektor swasta, corporate. Nah, bagaimana dengan sektor civil society? Ya. Sektor masyarakat madani di mana itu core kegiatan kita di Yayasan TIFA. Kira-kira apa yang bisa diperankan oleh TIFA dalam konteks untuk mencoba mencari solusi-solusi yang baik? Kalau saya lihat itu apakah dunia korporasi, dunia LSM, pemerintahan itu ada semacam ada linkage dan ada kesamaan di mana semua sektor ini, semua stakeholder ini ada tantangan untuk memperoleh talent yang terbaik. Saya lihat di organisasi-organisasi LSM ini sedang dalam kurun waktu 20-25 tahun untuk banyak sekarang ini lagi kehabisan talenta. Saya kira ini ada cycle yang saya amati di mana talent tidak melembaga. Orang-orangnya ini menarik karena banyak, tapi tidak melembaga karena melekat pada diri masing-masing. Menarik karena pendidikan kita satu sisi lebih baik ya. Lulusan yang pendidikan tinggi juga banyak, tapi tidak masuk ke sektor-sektor LSM ya, sektor civil society. Ya. Apa karena itu lulusan-lulusan terbaik cenderung suka masuk ke sektor pemerintah sekarang? Tapi saya kira enggak juga. Kalau sektor pemerintah enggak juga ya. Tapi saya lihatlah saya juga mengamati tergantung bidangnya. Saya melihat misalnya sekarang yang lulusan-lulusan ada yang dari luar, dari dalam negeri, yang mau berkecimpung ke dalam environmental science, yang berkecimpung masalah lingkungan, karena ini memang ranah yang sangat penting di masa depan. Ini kaitannya sama sustainability. Sustainability ini karena sangat-sangat serius, dan kalau saya lihat tingkat kesadaran yang kalangan muda, milenial mungkin sudah terbiasa dengan masalah
aktivisme masalah lingkungan, climate change, itu kan sangat mengemuka sehingga banyak juga yang mengambil pelajaran perguruan tinggi di arena itu. Dan saya lihat tuh mulai banyak ada. Cuma yang tadi kalau mau kembali kepada kenapa LSM sekarang ini, ya dulu mungkin ratusan ribu tumbuh, tapi mungkin banyak yang juga tutup. Ya karena itu, karena kurang dana, kurang masalah kapabilitas. Makanya yang mungkin satu yang TIFA perlu amati adalah masalah meningkatkan kapabilitas inilah ya. Jadi TIFA perlu kembali mengenjot program capacity building ya. Mungkin capacity building, tapi juga kita juga lihat di partai-partai kan membutuhkan kualitas kader-kadernya. Itu juga ada tantangan juga kan. Jadi ini tantangan di masyarakat sipil, di partai-partai politik, di pemerintahan, di korporasi juga ya itu. Problemnya sama juga. Problemnya sama. Soal sumber daya manusia. Ya. Karena gini, dan tapi terutama di LSM yang saya amati itu orang yang menjadi pintar itu yang sering ikut seminar, konferensi ke luar negeri, itu melekat pada dirinya tapi tidak melembaganya. Jadi ini lagi-lagi masalah institusional kita harus ya sedikit diperbaiki lah saya kira agar bisa lebih berbobot. Baiklah, tentu soal indeks pembangunan manusia itu soal kompleks ya. Butuh puluhan tahun untuk bisa menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan. Jadi sangat menarik sekali. Terima kasih Mbak Feli dan Pak Rifki juga. Dan kita harus akhiri perbincangan ini. Kita akan ketemu lagi di waktu lain di channel TIFA and Friends. Salam.